warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat solih-solihah, selamat datang lagi di channel kita KKN IKDR Posko A. Video kali ini kelompok 6 akan menjelaskan tentang video yang bertemakan moderasi beragama. Kenapa? Karena isu radikalisme akhir-akhir ini ternyata belum menemukan titik terang. Dikarenakan masyarakat kurang memahami tentang apa itu moderasi beragama. Nah, sahabat solih-solihah, ternyata tidak sedikit isu diskriminatif perbedaan beragama juga sering terjadi di lingkungan kita. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat perlu memahami dan menanamkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip moderasi beragama. Bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan mengamalkan 9 prinsip-prinsip atau nilai-nilai moderasi beragama. Di antaranya seperti tawazun, tawasud, i'tidal, tasamuh, musawah, suro, islah, tahadur, aulawiyah, dan yang terakhir yaitu tatawur wa ibtikar. Nah, sahabat solih-solihah, langsung saja ya kita simak video berikut ini. Moderasi beragama berasal dari dua suku kata, yakni moderasi dan beragama. Kata moderasi sendiri di dalam bahasa Arab diistilahkan dengan kata al-wasatiyah atau wasat. Kata wasat atau al-wasatiyah jika diserap ke dalam bahasa Indonesia memiliki 3 pengertian, yaitu yang pertama, penengah atau pengantara dalam perdagangan, bisnis, dan sebagainya. Pengertian yang kedua yaitu pelerai atau pemisah dan pendamai yang berselisih. Dan pengertian yang ketiga yaitu pemimpin dalam pertandingan. Nah, sahabat solihah, pengertian dari moderasi beragama yaitu cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Dasar hukum moderasi beragama dijelaskan dalam Al-Quran, diantaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Al-ayah Shadaqallahul azim, yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Nah, sahabat soleh-solehah, sudah dapat dipahami ya apa sih moderasi beragama itu? Nah, dalam moderasi beragama terdapat 9 pokok prinsip atau nilai. Nah, apa aja sih Kak? Akan dijelaskan oleh kakak-kakak KKN IKDR Posko 6 selanjutnya. Hai sahabat solih-solihah, kalian sudah tahu belum apa sih itu tawasud? Nah, tawasud bisa dikatakan sebagai mengambil jalan tengah, sedang-sedang, dan tidak ekstrim ke kiri maupun ekstrim ke kanan. Pengertian dari tawasud itu sendiri adalah pemahaman dan pengamalan yang tidak ifrot atau berlebih-lebihan dalam beragama, dan tafrid, mengurangi ajaran agama. Contoh dari tawasud itu sendiri adalah masyarakat yang tidak tatarruf atau masyarakat yang tidak ekstrim di dalam melihat berbagai macam persoalan, atau
masyarakat yang selalu mengambil jalan tengah di berbagai macam titik ekstrim, baik itu titik ekstrim dalam hal pemikiran ataupun titik ekstrim dalam hal pergerakan. Tawazun. Apa itu tawazun? Tawazun secara bahasa atau lughah berasal dari kata tawazana yatawazanu tawazunan, yang artinya keseimbangan atau seimbang. Secara istilah, tawazun adalah sikap seseorang untuk memilih titik keseimbangan atau adil dalam menentukan suatu masalah. Sederhananya, tawazun adalah sikap keseimbangan dalam menentukan sesuatu. Contohnya adalah sebagai berikut. Contoh tawazun adalah sebagai berikut. Pak Tony adalah seorang kuli bangunan. Ia bekerja mulai dari terbitnya fajar hingga sore hari di bawah teriknya matahari. Meskipun begitu, Pak Tony tetap melaksanakan sholat duhur dan asar tepat waktu. Karena baginya, bekerja yang merupakan kebutuhan dunia dan beribadah yang merupakan kebutuhan akhirat adalah dua hal yang harus diperlakukan seimbang. Yang ketiga yaitu iktidal atau lurus dan tegas. Iktidal merupakan menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak serta memenuhi kewajiban secara proporsional. Di dalam surat Al-Maidah ayat 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu sekalian menjadi orang-orang yang tegak membela kebenaran, karena Allah menjadi saksi pengukur kebenaran yang adil. Dan janganlah kebencian kamu pada suatu kaum menjadikan kamu berlaku tidak adil. Berbuat adillah, karena keadilan itu lebih mendekatkan pada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan." Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwasannya kita sebagai makhluk sosial diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berlaku adil dan selalu membela kebenaran. Tidak memandang kepercayaan apapun, ketika hal tersebut benar, maka kita wajib membenarkan dan senantiasa menegakkan keadilan. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang pengertian tasamuh. Tasamuh dalam arti bahasa adalah menghargai, sedangkan tasamuh menurut istilah adalah sikap saling menghargai atau bertoleransi antar sesama meskipun berbeda pendapatnya. Di dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya kita tidak bisa hidup sendiri. Pastinya kita sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Nah, disitulah pentingnya dari sikap tasamuh agar kita senantiasa menghargai pendapat dari orang lain. Meskipun pendapatnya itu berbeda dengan pendapat kita, tapi kita hendaknya selalu menghargai dan bertoleransi. Seseorang yang mampu mengamalkan sikap tasamuh, dia tidak akan mengedepankan emosinya dalam menghadapi sebuah persoalan dan menyelesaikan persoalannya. Dan seseorang yang memiliki sikap tasamuh, dia akan memiliki hati yang lembut dan penuh dengan pengertian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara." Hadis riwayat Muslim. Dari sabda Rasulullah tadi sudah jelas bahwasanya kita sebagai hamba Allah itu harus senantiasa bersaudara dan harus senantiasa saling menyayangi dan saling bertoleransi antar sesama. Meskipun beda agama, tetapi di dalam sikap tasamuh kita tidak boleh membeda-bedakan antar beragama, dan kita harus selalu mencerminkan sikap tasamuh kita meskipun kita berbeda agama. Nah, itu tadi sikap dari hamba Allah yang bersaudara. Terus di dalam sikap tasamuh kita harus senantiasa introspeksi diri bahwa
sesuatu yang kita kerjakan itu tidak akan bisa maksimal tanpa bantuan dari orang lain. Maka dari itu hendaknya kita harus senantiasa menanamkan dengan benar dari sikap tasamuh. Dan nanti saya akan menayangkan sebuah cuplikan video sedikit terkait tentang pengertian dari aplikasian dari sikap tasamuh. Minta maaf ya. Ya. Maaf teman-teman, aku sudah mendengar azan. Aku mau sholat dulu. Zidan, ini tuh tugas kelompoknya belum selesai. Tugasnya masih banyak. Kok kamu mau tinggalin kita? Gimana sih? Iya Dan, lihat tugas kita masih banyak. Mana tanggung jawabmu? Maaf teman-teman, itu sudah kewajibanku. Aku harus pergi sholat. bisa saya sampaikan terkait tentang pengertian tasamuh. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kalian semua dan menambah keimanan, menambah pengetahuan, menambah keeratan kita antar sesama umat Islam. Perilaku yang mencerminkan sikap diskriminatif, contohnya juga tidak mau berteman dengan orang yang tidak seagama atau tidak sekeyakinan. Juga tidak mau menolong orang yang berbeda latar belakang sosial budayanya, dan juga membeda-bedakan antara si A dan si B karena asal-usul seseorang, misal tempat tinggalnya. Jadi sebagai umat muslim, kita harus bisa mengamalkan nilai moderasi beragama. Salah satunya yaitu musyawah, yang dimana mengajarkan untuk tidak bersikap diskriminatif terhadap perbedaan, entah itu perbedaan keyakinan, perbedaan sosial budaya, asal-usul seseorang, dan tradisi. Terlebih di mana Indonesia merupakan negara demokrasi yang mengedepankan nilai kebebasan dalam berpendapat, dalam berkeyakinan, dan dalam melakukan suatu tradisi asalkan tidak menentang aturan negara dan ajaran nilai-nilai agama.
Oleh karena itu, kita harus bisa saling toleransi dan saling menghormati. Syuro atau musyawarah, yaitu segala persoalan dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan prinsip menempatkan kemaslahatan di atas segalanya. Dengan musyawarah ini, kita dilatih untuk saling mendengar dan menanggapi atau memahami pendapat orang lain. Karena manusia sebagai makhluk sosial tidak hanya membutuhkan bantuan orang lain perihal fisik atau material saja. Dengan musyawarah atau diskusi ini juga, kita dapat menghindari hal-hal dari kesalahpahaman atau miskomunikasi antara kita dalam persoalan tersebut. Al-Islah. Al-Islah dalam bahasa Arab berarti memperbaiki, mendamaikan, serta menghilangkan sengketa atau permasalahan. Berbuat baik, berusaha menciptakan perdamaian, serta membawa keharmonisan merupakan bentuk-bentuk dari islah. Islah merupakan kewajiban bagi umat Islam, baik secara personal maupun secara sosial. Penekanan islah ini lebih terfokus terhadap hubungan antara sesama manusia dalam rangka menjalankan kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara tentang islah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dalam masalah rumah tangga. Untuk mengatasi kemelut dan sengketa yang terjadi, dalam surah An-Nisa ayat 35, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk menghadirkan pihak ketiga dari pihak suami dan istri untuk mendamaikan mereka dalam permasalahan rumah tangga. Sekian info tentang islah. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Aulawiyah mendahulukan yang prioritas, yaitu kemampuan mengidentifikasi hal yang terlebih penting harus diutamakan dibandingkan dengan yang kepentingannya lebih rendah. Adanya aulawiyah membuat seseorang mampu memilih mana yang diprioritaskan atas sesuatu lainnya, baik dari masalah agama, ekonomi, budaya, sosial, dan lain sebagainya. Aulawiyah ini mengajari kita untuk bagaimana kita bersikap meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat dan memprioritaskan hal yang lebih penting. Poin penting dari aulawiyah yaitu kita harus berpikir dinamis dan ramah. Karena agama harus difahami secara dinamis sesuai dengan tempat dan waktunya. Contohnya, saat kita sholat harus menghadap kiblat, karena menghadap kiblat adalah kewajiban. Tapi, jika sudah berusaha tapi tetap tidak tahu arah kiblat, maka harus sholat menghadap arah yang menurut dugaan kita adalah arah kiblat, sehingga tetap melaksanakan sholat. Jadi kita sholat sesuai dengan dugaan kita. Keyakinan kita arah kiblat itu ke arah yang mana. Wajib bagi seorang muslim untuk berupaya mengamati agar ia bisa sholat menghadap kiblat dan menghadapkan wajahnya dalam sholat ke Ka'bah. Tidak menjadi masalah baginya jika ia kemudian keliru dalam upayanya mencari dan menentukan arah yang benar, sehingga ia menghadap bukan ke arah kiblat. Ini bisa saja terjadi pada seseorang yang sedang melakukan perjalanan atau musafir. Dalam kondisi tidak mengetahui arah,
atau hari dalam keadaan sangat mendung sehingga menyulitkan seseorang untuk menentukan arah. Sehingga saat itu dia sholat dengan landasan dugaan kuatnya bahwa ia sedang menghadap ke arah Ka'bah. Dia tidak harus mengulang sholatnya. Jika kemudian diketahui bahwa arahnya itu keliru, walaupun dia tetap melaksanakan sholat, baik hal itu diketahuinya sebelum ataupun setelah keluar waktu sholat. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, kami sholat bersama Rasulullah pada hari yang sangat mendung dalam suatu perjalanan ke arah selain kiblat. Ketika beliau selesai dari sholatnya dan bersalam, matahari kembali terang. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, kita sholat ke arah selain kiblat. Kemudian beliau bersabda, sungguh salat kalian telah diangkat dengan hak pada Allah. Hadis riwayat Tabrani. Adapun yang lebih tegas dari itu adalah hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwa dia berkata, pada satu malam yang sangat mendung kami melaksanakan sholat dan arah kiblat tidak bisa kami temukan. Kami menetapkan satu tanda. Ketika kami selesai, kemudian kami memperhatikan, ternyata kami telah sholat ke arah selain kiblat. Lalu kami ceritakan hal itu kepada Rasulullah. Maka beliau bersabda, kalian telah melakukan dengan baik. Dan beliau tidak memerintahkan kami mengulang sholat. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Tatawur wa ibtikar disebut juga dengan dinamis dan inovatif. Maksudnya di sini yaitu selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Contohnya yaitu masa pembatasan sosial berskala besar PSBB yang berlangsung kali ini membuat umat muslim sementara tidak bisa berkumpul bersama-sama untuk mengikuti sebuah pengajian seperti biasanya. Meski begitu, bukan berarti umat muslim tidak bisa mendalami ilmu agama di akhir-akhir ini. Seorang pendakwah misalnya, seorang pendakwah memindahkan kajian dari masjid ke dunia internet. Dengan begitu, lebih banyak lagi jamaah yang mengakses dakwahnya. Lewat dakwah online tersebut, umat muslim yang berada di luar wilayah pun bisa mengakses pengajiannya dengan mudah. Dengan begitu, dakwah dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi umat muslim. Nah, sahabat solih-solihah, sudah pada paham ya mengenai 9 prinsip-prinsip atau nilai-nilai moderasi beragama. Jangan lupa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena kita semua dalam satu semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, atau berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sekian dan terima kasih telah menonton video dari anggota kelompok 6. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.